Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Kita berjumpa kembali dalam ibadah online pada tanggal 12 Juli 2020. Nah, ibadah hari ini pada hari Minggu 12 Juli 2020 di GKI Bogor Baru dan Pos Jemaat Sentul masih dilaksanakan secara online. Karena kita masih dalam masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, transisi untuk pencegahan pandemi COVID-19. Tema ibadah kita hari ini adalah menjalani hidup yang berkenan kepada Allah karena dipimpin Roh Kudus. Firman Tuhan diambil dari Roma 8 ayat 1 sampai dengan 17 dan dilayani oleh Pendeta Darwin Darmawan. Pengisi pujian adalah Saudara Hans dan keluarga. Majelis Jemaat dan Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang diberikan. Nah, sebelum ibadah ini kita mulai, ada beberapa warta yang perlu ditekankan sebagai berikut. Yang pertama adalah persidangan Majelis Jemaat. Persidangan Majelis Jemaat bulan Juli akan dilaksanakan secara online pada hari Minggu 19 Juli 2020 pukul 13. Bagi anggota jemaat dan simpatisan yang akan menyampaikan usul dan sarannya dapat disampaikan kepada Majelis Jemaat melalui telepon, SMS, atau WhatsApp paling lambat 1 hari sebelum pelaksanaan PMJ. Yang kedua, tahap perkenalan kader pendeta. Majelis Jemaat GKI Bogor Baru memberitahukan bahwa proses tahap perkenalan Saudara Joshua Bernando, SSI Theo, sebagai kader pendeta GKI selama 6 bulan dari bulan Januari sampai dengan Juni 2020 telah selesai. Dan kemudian telah dilakukan evaluasi. Dari hasil tahap perkenalan tersebut, Majelis Jemaat GKI Bogor Baru melalui persidangan Majelis Jemaat pada hari Minggu 21 Juni 2020 memutuskan bahwa nama Joshua Bernando, alamat Jalan Nyi Ageng Nis Gang Wijaya Kusuma, nomor 626 Yogyakarta, selaku kader pendeta GKI akan kami proses ke tahapan lebih lanjut, yaitu tahap orientasi. Sehubungan dengan hal itu, kami mohon dukungan dan doa dari jemaat, dan jika dari Bapak Ibu Saudara masih ada yang merasa keberatan secara alkitabiah maupun secara tata gereja atau tata laksana GKI, sehingga belum dapat mendukung rencana ini, maka dimohon keberatan tersebut dapat disampaikan secara tertulis kepada Majelis Jemaat GKI Bogor Baru paling lambat hari Minggu 19 Juli 2020 atau minggu ketiga bulan Juli ini. Penekanan warta yang ketiga adalah sumber bayar. Dalam rangka memfasilitasi kegiatan gereja dan persekutuan yang berlangsung saat ini di masa pandemi COVID-19, Majelis Jemaat sudah menyediakan sumber bayar dengan person in charge adalah Penatua Arison L. Hasibuan. Semoga Zoom ini bisa dimanfaatkan dengan baik untuk mendukung pelayanan kita bersama. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Yang keempat adalah persembahan. Bagi jemaat dan simpatisan yang akan menyampaikan persembahan syukurnya selama menjalani ibadah online ini, dapat melakukannya dengan 2 cara. Yang pertama adalah memasukkan ke dalam amplop, dibawa ke gereja pada saat ibadah dimulai secara normal, dan jangan lupa ditulis tanggal di amplop tersebut. Kemudian yang kedua, cara kedua adalah ditransfer ke rekening Bank BCA KCU Juanda Bogor dengan nomor account 095 500 3999 atas nama GKI Bogor Baru. Nah, untuk memudahkan bendahara Majelis Jemaat memproses pengadministrasiannya antara persembahan untuk gereja induk dan pos jemaat, maka kepada jemaat ketika mentransfer persembahannya dapat diberikan kode khusus tambahan angka 1 untuk GKI Bogor Baru dan
angka 2 untuk pos jemaat Sentul. Sebagai contoh, jika jemaat akan memberikan persembahan sebesar 100.000 untuk gereja induk Bogor Baru, maka jemaat mentransfernya menjadi 100.001 rupiah. Sedangkan jika ingin memberikan persembahannya untuk pos jemaat Sentul, maka mentransfernya sejumlah 100.002 rupiah. Demikian penekanan warta jemaat pada hari Minggu 12 Juli 2020. Informasi selengkapnya dapat dibaca dalam warta elektronik yang sudah dikirimkan kepada jemaat. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Sebelum ibadah dimulai, jemaat dipersilahkan untuk mempersiapkan diri dalam saat teduh sejenak. Hari demi hari kita lewati dengan beradaptasi pada pola dan tatanan kehidupan yang berbeda, aturan-aturan baru yang diterapkan. Tatanan kehidupan yang berbeda dan aturan baru itu membantu kita untuk tetap sehat, tetapi tidak menyelamatkan kita. Keselamatan hanya tersedia di dalam Kristus Yesus. Dan kita memiliki keyakinan bahwa Allah yang telah menganugerahkan keselamatan tidak pernah berubah dalam mengasihi dan memelihara umatnya. Marilah kita memasuki ibadah ini dengan memuliakan Dia yang selalu setia dan kekal pimpinannya. Muliakan Tuhan Allah. Bersyukur sebulat hati karena kasih-Mu besar. Saudara-saudara, marilah kita dasari ibadah ini dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi.
Tuhan beserta saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa kita bersyukur kepada Allah yang telah mengutus anaknya sendiri agar kita bebas dari hukuman dosa. Allah juga menghadirkan Roh Kudus sebagai penolong bagi kita, dan melalui tema menjalani hidup yang berkenan kepada Allah karena dipimpin Roh Kudus, kita diajak untuk mengevaluasi apakah hidup kita berpadanan dengan firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 5 yang mengatakan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Apakah kita mampu untuk tidak lagi memikirkan keinginan daging sehingga hidup kita berkenan kepada Allah? Umat yang dikasihi Tuhan, meskipun Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita, namun terkadang kita lalai memperhatikan tuntunannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, tidak ada seorang pun dari kami yang sanggup menjalankan perintah-Mu dengan utuh, hidup menurut Roh Kudus. Maka kini kami datang mengakui dosa-dosa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami sadar bahwa kami tidak dapat menyembunyikan kesalahan kami. Hidup kami tercela dan patut mendapat ganjaran Tuhan. Perbuatan kami tidak selaras dengan firman yang kami baca. Respon kami tidak seperti yang Kau kehendaki. Semakin lama kami mengandalkan diri, semakin jauh kami tersesat. Tuhan, hanya kasih pengampunan-Mu lah yang mampu mengangkat beban dosa kami. Dengarkanlah seruan permohonan kami, ya Tuhan. Amin. Saudara-saudara, bagi kita semua yang sudah memohon ampun kepada Bapa di surga, kita bangkit berdiri untuk mendengarkan berita anugerah yang diambil dari Roma 4 ayat 7-8. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Gereja yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus akan senantiasa aman dan tentram, dengan senantiasa menghayati kuasa Roh Kudus dengan berpegang pada iman, harapan, kasih. Panggilan Tuhan kepada umatnya adalah meneruskan berita kasih pemeliharaannya kepada dunia yang belum mendengarnya. Mari kita nyanyikan seluruh umat Tuhan. Seluruh umat Tuhan olehnya dikenal, besar kecil semua, sekarang dan kekal. Mereka dijagai di dalam dunia, baik hidup maupun mati, mereka
semua, sekarang dan kekal. Mereka menghayati kuasa Roh Kudus. Iman, harapan, kasih, pegangannya terus. Iman, harapan, kasih, pegangannya terus. Sebelum mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur di hari perhentian-Mu yang kudus ini, kami diingatkan kembali akan cinta kasih-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Kami bersyukur kami juga sudah diampuni. Kami bersyukur kami diberikan kesempatan untuk memperbaharui diri dengan mendengarkan dan mentaati firman yang akan kami dengar sebentar lagi. Kuasai kami ya Roh Kudus, agar apa yang kami dengar boleh kami mengerti dan bisa kami hidupi dalam hidup kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan dari Roma 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Saya akan bacakan buat kita semua. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah, dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi, saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati, tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu, jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikianlah firman Tuhan. Kita yang berbahagia adalah kita yang senantiasa memelihara firman-Nya. Haleluya. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, pernah terjadi dalam perjalanan sejarah gereja-gereja di Indonesia, kira-kira mungkin tahun 90-an,
beberapa gereja saling mengklaim bahwa dirinya itu adalah gereja satu-satunya yang dipimpin oleh Roh Kudus. Lalu gereja-gereja yang dituduh kalau gerejanya tidak dipimpin oleh Roh Kudus, jemaatnya bertanya-tanya, apa iya kami tidak dipimpin oleh Roh Kudus ya? Apa betul hidup kami pribadi tidak dikuasai oleh Roh Kudus ya? Nah, saudara-saudara, perdebatan atau pertanyaan seperti itu sekarang sudah tidak banyak muncul, tetapi mungkin ada di antara kita yang pengen betul-betul tahu, kira-kira hidup saya betul-betul sudah dipimpin Roh Kudus belum ya? Kira-kira dalam diri saya ada kuasa Roh Kudus atau tidak ya? Nah, saudara-saudara, kalau saudara-saudara bertanya seperti itu, maka firman Tuhan hari ini menolong kita untuk menjawab bagaimana sih ciri orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Apakah tanda-tanda kalau hidup saya betul-betul dikuasai oleh Roh Kudus? Nah, saudara-saudara, orang yang dikuasai Roh Kudus, hidupnya itu berkenan kepada Allah karena dikuasai oleh Roh Kudus. Nah, melalui firman yang kita baca hari ini, sedikitnya ada 3 hal yang dialami oleh seseorang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Yang pertama, saudara-saudara, orang itu hidupnya dibenarkan oleh Allah. Dibenarkan oleh Allah. Dalam Roma 8 ayat 1 sampai ayat ke-8, Rasul Paulus mengingatkan bahwa jemaat Roma adalah jemaat yang hidupnya sudah tidak lagi berada dalam penghukuman. Dalam ayat 1 dikatakan begini, saudara. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, saudara, orang yang hidupnya dikuasai Roh Kudus itu bisa mengalami kesadaran bahwa di dalam Kristus dia telah merdeka dari hukum dosa dan hukum maut. Merdeka dari hukum dosa dan hukum maut. Paulus menjelaskan begini lebih lanjut di ayat ketiga. Sebab apa yang tidak mungkin diberlakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dalam daging yang dikuasai dosa karena dosa. Dia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Saudara-saudara, Alkitab yang kita miliki ditulis oleh begitu banyak orang dalam jangka waktu ribuan tahun. Kalau saudara membaca tiap-tiap bagian dari kitab suci, mulai dari Kejadian, Keluaran, dan seterusnya, saudara akan melihat satu benang merah yang jelas. Benang merahnya begini. Umat Allah itu setelah jatuh ke dalam dosa, kemudian hidupnya membelakangi Allah, menjauh dari Allah, tidak mau taat kepada Allah. Lalu kepada mereka, Allah mengutus nabi-nabi, Allah mengutus Abraham, Allah mengutus Musa, Allah mengutus Ishak, Allah mengutus Yakub, Allah mengutus orang-orang yang bisa menjadi teladan, yang bisa dipakai untuk mengingatkan bahwa Allah itu baik dalam hidup mereka, dan karena itu mereka harus taat kepada Allah. Sebagai umat pilihan, mereka harus betul-betul sadar bahwa mereka dipilih, disayang, supaya mereka bisa memuliakan Allah. Tapi apa yang terjadi? 5 kali Allah mengasihi mereka, 5 kali mereka mengingkari kasih Allah. Allah 10 kali menyatakan kasih setia dan pertolongannya, tapi 10 kali bahkan lebih mereka terus-menerus tidak mau mentaati Allah. Mereka dikuasai oleh dosa, dan mereka sama seperti apa yang Paulus katakan, tidak bisa melakukan apa yang baik, yang benar, yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan apa yang mereka tahu, yang mereka kerjakan, tapi yang baik itu, tapi yang mereka tidak kehendaki, yang mereka kerjakan, seperti yang kita dengar dalam khotbah minggu lalu. Nah, saudara-saudara, ini yang disebut di dalam bacaan kita, kalau hukum Taurat itu
menunjukkan bahwa manusia itu mukanya buruk, seperti cermin. Ini hukum Taurat, aduh wajah saya kok jelek, tidak bisa melakukan kehendak Allah, tidak bisa mentaati hukum yang pertama, hukum kedua, hukum ketiga, dan seterusnya. Saya tidak mampu, saya tidak sanggup. Nah inilah yang Paulus katakan, saudara-saudara, di dalam ayat yang ketiga, apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, serupa dengan daging yang dikuasai dosa, dan ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Saudara, maksudnya begini, untuk setiap pelanggaran yang manusia lakukan, Allah yang adil akan menghukum. Untuk setiap dosa yang dilakukan, Allah yang adil akan menghukum. Nah, tetapi Allah sudah menghukum, manusia tetap tidak sadar. Allah sudah mengingatkan, Allah sudah memberikan teguran, tapi manusianya tetap aja kembali lagi melakukan dosa. Nah, ini yang dikatakan hukum Taurat tidak bisa menunjukkan bahwa manusia itu tidak sanggup melakukan kehendak Allah. Maka dari itulah Yesus diutus untuk menjadi korban sehingga dia dijatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam dia. Hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Nah, untuk setiap dosa yang dilakukan manusia, Allah menghukum. Dan hukuman itu secara demonstratif, secara tegas ditimpakan kepada Kristus di atas kayu salib. Nah, inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus, kalau Allah telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, di dalam pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, kadang-kadang kita sering berpikir dosa itu membuat kita tidak sanggup melakukan hal-hal yang baik. Jangankan melakukan hal-hal baik, kita berpikir dengan dosa itu kadang-kadang merenung, apa iya ya doa saya didengar oleh Tuhan kalau saya melakukan kesalahan-kesalahan yang sama? Apa iya ya permintaan saya dijawab oleh Tuhan karena saya tahu dosa saya banyak dan kayaknya berulang-ulang. Nah, dosa-dosa itulah yang menurut firman Tuhan di Perjanjian Lama menghalangi kita merasakan kasih Tuhan. Ada firman-Nya dikatakan, tangan Tuhan tidak kurang panjang menolong, telinga Tuhan tidak kurang mendengar, tapi yang sering jadi pemisah kamu dengan kasih Allah adalah dosa-dosamu. Orang yang hidup di dalam Kristus, maksudnya percaya kepada Kristus, maka Roh Kudus akan mengingatkan dia bahwa Kristus yang dia percaya itu adalah Kristus yang mati di atas kayu salib, dan kematiannya itu adalah kematian untuk membenarkan dirinya yang berdosa. Dosa-dosanya sudah dipikul oleh Kristus di atas kayu salib, sehingga dia dibenarkan oleh Kristus. Nah, ini yang pertama, apa yang harus dialami oleh kita ketika kita percaya hidup kita adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dibenarkan. Saya tahu saya sudah dibenarkan oleh Yesus di atas kayu salib. Saya tahu dosa-dosa saya sudah diampuni. Saya mengerti dia sangat murah hati, dia sangat mengasihi, sehingga saya yang berdosa seperti ini diampuni, dibenarkan. Nah, saudara, kalau kita sudah dibenarkan, maka Roh Kudus yang kedua akan mengingatkan kita bahwa kita juga, bukan mengingatkan, Roh Kudus juga akan memampukan kita mengalami pengudusan. Tadi pembenaran, ini pengudusan. Bayangkan saudara sudah harus dihukum mati. Tapi ada orang yang bilang kepada institusi hukum, saya yang akan menggantikan hukuman matinya untuk orang ini. Saudara pasti akan merasa, ini benar-benar ajaib, luar biasa dan sempurna. Saya sudah dibenarkan.
Nah, yang kedua, setelah perasaan itu muncul, pengalaman itu muncul, maka Roh Kudus juga akan menolong seseorang untuk mengalami sanctification, pengudusan. Di dalam ayat yang ke-5 dan ke-6 dan seterusnya dikatakan begini. Mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena tidak takluk kepada hukum Allah. Karena hal itu memang tidak mungkin baginya. Tadi yang saya jelaskan. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Nah, tetapi itu sudah lewat. Saya dan saudara-saudara dalam Kristus dibenarkan. Maka yang kedua, yang selanjutnya dialami, orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus akan merasakan bahwa dia milik Kristus. Ada ayat yang mengatakan begini, kamu sudah ditebus, harganya sudah lunas dibayar, maka muliakanlah Allah dengan hidupmu atau dengan tubuhmu. Bayangkan saudara sudah dihukum mati, ada orang yang bersedia menggantikan atau menjadi jaminan supaya saudara dibebaskan. Maka saudara seharusnya merasakan hidup saya bukan buat saya, tapi buat dia yang menjamin kehidupan saya. Buat dia yang sudah menyelamatkan saya. Maka yang kedua yang akan dialami oleh orang yang hidup dipimpin Roh Kudus, dia sadar hidupnya itu milik Kristus, bukan milik dirinya sendiri. Penghayatan bahwa kita sudah diampuni, padahal harusnya kita mati, menolong kita untuk belajar dan rindu untuk terus-menerus memuliakan Tuhan Yesus yang adalah pemilik kehidupan kita. Kata kurios, kata tuan, kata Tuhan, itu artinya demikian. Budak-budak ini harusnya dihukum mati, tapi sudah dibeli oleh Tuhan, maka kehidupan budak itu harus didedikasikan untuk memuliakan tuannya, menyenangkan tuannya, melakukan pekerjaan tuannya. Ini yang disebut sebagai proses pengudusan, sanctification. Saya dan saudara-saudara hidupnya sadar, saya kan milik Tuhan. Hidup saya kan sudah ditebus Tuhan. Maka saya mau memuliakan Tuhan. Ketika ini terjadi, kalau Kristus ada di dalam kita dan kita merasakan kita adalah milik Tuhan, di ayat 10 dikatakan, maka tubuh memang mati karena dosa, tapi roh adalah kehidupan oleh kebenaran. Dan jika roh yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka dia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara, orang yang hidupnya dipimpin Roh Kudus sadar dia sudah dibenarkan, tapi dia juga sadar ada kuasa Roh Kudus yang bisa membangkitkan dia menjadi manusia baru. Ada Roh Kudus yang menolong dia meninggalkan hidupnya yang lama. Ada Roh Kudus yang menolong dia untuk menghidupkan dirinya, rohnya, sehingga dia terarah untuk memuliakan Allah. Pembenaran. Sanctification, pengudusan maksud saya. Nah, saudara-saudara, dalam perjalanan hidup saudara sebagai orang percaya, maka kita semua diminta untuk peka merasakan ada pimpinan Roh Kudus di dalam hidup kita yang memampukan kita untuk hidup oleh Roh, untuk hidup memuliakan Allah, untuk mau menyenangkan Dia. Nah, kalau dikatakan demikian bukan berarti kita nggak bisa berdosa lagi, bukan. Di sini dikatakan tubuh memang mati karena dosa. Ya, kadang-kadang kita jatuh pada dosa. Kadang-kadang saudara mengulangi kesalahan yang sebetulnya saudara tidak inginkan. Tetapi roh yang ada di dalam diri saudara dan saya akan mengingatkan kita bahwa kita bisa bangkit, memperbaharui diri. Lalu kita benar-benar bisa hidup oleh roh. Kalau tahun lalu dosanya diakumulasi 1 juta,
Tahun ini, loh kok tinggal 900.000. Tahun besok, oh tinggal 800.000. Saudara mengalami proses sanctification, pengudusan. Hidup saudara jadi khusus, unik, berbeda. Mengalami proses pembentukan dan pendewasaan oleh kuasa Roh Kudus yang, kata Paulus, Allah membangkitkan Yesus loh. Hal yang tidak mungkin bisa dikalahkan loh. Maka Allah dengan kuasa Roh Kudusnya juga akan membangkitkan saya dan saudara-saudara untuk mengalami pengudusan. Yang terakhir, orang yang hidupnya dikuasai Roh Kudus akan mengalami pemuliaan. Dia tahu, dia hidupnya milik Kristus, diselamatkan Kristus, maka dia juga tahu identitasnya itu bukan orang sembarangan, tapi orang yang mulia. Ini yang Paulus katakan dalam ayat 12 sampai ayat 17. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang. Karena kuasa Roh Kudus mengingatkan kita, Yesus mati buat kita. Karena kuasa Roh Kudus mengingatkan kita, Dia sanggup menolong kita memuliakan Allah. Nah, karena kuasa Roh Kudus juga mengingatkan kita bahwa kita semua adalah anak Allah. Ayat yang ke-14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Hari Jumat, saudara-saudara, saya bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan pimpinan-pimpinan di Kota Bogor bersama dengan panitia Festival Merah Putih, dan saya bisa melihat ketika hendak bertemu dengan orang-orang penting, saya dan teman-teman panitia itu ingin memberikan yang terbaik ketika berhadapan dengan mereka, senang bertemu dengan mereka, lalu ada merasa bangga dan seterusnya. Dan saudara tahu biasanya kalau ketemu tokoh-tokoh masyarakat atau pemerintah, orang senang untuk mendokumentasikan dan foto-foto. Wah, senang sekali, semua foto-foto sampai beberapa kali di-tag dan lupa PSBB, jaga jarak. Sampai diambil, jangan, nanti kalau terekspos ini nggak bagus, masa kita contohin hal yang buruk karena lupa, senang ingin foto-foto. Nah, saya merenungkan, kalau perasaan seperti itu muncul ketika kita bertemu dengan tokoh penting, mestinya perasaan yang jauh lebih besar terjadi kalau saya dan saudara-saudara tahu kita ini hidupnya adalah kita sebagai anak Allah. Allah yang besar, Allah yang menciptakan bumi, semesta ini, Allah yang sudah menyelamatkan, Allah yang tiap hari memberkati saya dan saudara-saudara, berkenan disapa sebagai Bapa oleh saya, oleh saudara-saudara semua. Pribadi yang paling agung, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Dia, berkenan menyatakan dirinya itu adalah Bapa untuk saya dan saudara-saudara. Nah, ini pekerjaan Roh Kudus yang ketiga. Orang yang dipimpin Roh Kudus, kata firman Tuhan, tahu bahwa dirinya adalah anak Allah. Sebab dalam ayat 15 dikatakan, kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu takut, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah, dan oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Tadi saya sempat katakan ya, kalau dalam diri kita ada perasaan dosa yang besar, kadang-kadang mau doa pun, begitu amin selesai mikir, aduh, apa iya ya doa saya dijawab, saya dosanya banyak. Apa iya Tuhan mau dengar kalau pelanggaran saya nggak kehitung. Tapi saudara, perasaan seperti itu tidak pernah akan muncul kalau saudara tahu sudah dibenarkan, mengalami pengudusan, dan saudara tahu saudara anak Allah. Bapa dunia saja tidak pernah memberi batu buat anaknya yang minta roti. Atau ular untuk anaknya yang meminta ikan. Apalagi Bapa di surga, kata firman Tuhan. Dia pasti memberi yang baik untuk anak-anaknya. Nah, saudara, ini yang ketiga, pemuliaan. Hidup saya dan saudara-saudara ketika dipimpin Roh Kudus menjadi hidup yang berharga. Hidup yang betul-betul punya nilai mahal karena status kita adalah anak-anak Allah.
Kita punya Bapa yang mengasihi kita. Maka dikatakan dalam ayat 15 begini, oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah, dan kita juga ahli waris. Sebagai anak punya hak waris, berhak menerima janji Allah yang akan menerimanya bersama dengan Kristus. Yaitu ketika kita bersama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama dengan Kristus. Pemuliaan, dipermuliakan. Bukan kita yang mulia, tapi Allah yang memuliakan saya dan saudara-saudara semua. Nah, ini menunjuk selain hidup sekarang, tapi juga hidup nanti. Selain saat ini, tapi juga nanti ketika kita sudah meninggalkan dunia ini. Kita hidup dalam kesadaran, saya ini bukan orang sembarangan karena saya anak Allah. Maka saya tahu saya hidupnya berbeda dengan yang lain. Tapi saya juga tahu ketika suatu saat saya dipanggil oleh Allah, saya akan dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Bukan karena saya baik, tapi karena Allah yang baik mau mengampuni, menguduskan, dan memuliakan saya. Mengizinkan saya masuk dalam rumah Bapa di surga. Nah, saudara, ini menurut saya sangat penting. Karena ketika kita tahu kita statusnya anak Allah, maka kita pasti akan mencerminkan sifat-sifat Allah dalam hidup kita. Dan orang yang seperti ini ketika nanti dipanggil Allah, dirinya juga pasti tahu dia akan dimuliakan oleh Allah karena masuk dalam kemuliaan rumah Bapa, masuk dalam rumah Bapa yang mulia, yang kekal, yang tidak bisa binasa, yang membuat dia tahu dirinya mengalami damai sejahtera. Karena itu saudara-saudara, hari ini sekali lagi Tuhan mau mengingatkan kita semua. Pertanyaan apakah saudara dipimpin oleh Roh Kudus? Bisa saudara jawab dengan tegas karena saudara tahu jawabannya seperti apa. Orang yang hidup dipimpin Roh Kudus, dia akan dibenarkan oleh Allah, dia akan mengalami pengudusan oleh Allah, dan dia dimuliakan oleh Allah. Amin. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Mengingat pengakuan iman pada janji baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari keluarga Ibu Anne dengan judul Without My Passion. Still
Saudara-saudara, mari kita menyatukan hati menaikkan syafaat. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman yang sudah kami terima. Kuasa Roh Kudus-Mu kiranya menolong kami untuk betul-betul mengalami pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Sehingga kami betul-betul berkenan kepada Bapa di surga. Saat ini kami berdoa buat pemerintah yang berjuang untuk di satu sisi kembali menggerakkan roda ekonomi, tetapi juga tetap harus mengelola masyarakat untuk tetap bisa memperhatikan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Ini bukan tugas yang mudah, karena itu Tuhan tolong berikan mereka hikmat agar bisa mewujudkannya. Kami berdoa buat mereka yang menderita karena menjadi korban COVID-19. Tuhan melawat dan menyembuhkan mereka, juga memberikan kekuatan kepada keluarga yang mendampinginya. Kami memohon kepadamu ya Bapa, agar masyarakat juga tetap menjaga kesadaran untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan, walaupun pelonggaran terhadap pembatasan sosial berskala besar sudah dilakukan. Pada saat ini kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan juga orang-orang yang bergumul karena terdampak COVID-19 sehingga mereka kesulitan untuk mendapatkan uang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kami berdoa agar dengan berbagai macam cara Tuhan menolong mereka sehingga mereka bisa tetap menjalani hidup dengan baik. Kami berdoa Tuhan juga memberikan semangat agar orang-orang yang terdampak COVID-19 dapat terus memiliki pengharapan yang kuat, sebab ada Allah yang ikut campur tangan di dalam pergumulan yang saat ini sedang dirasakan. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan saudara kami yang kurang sehat atau sakit, Bapak Adi Halim, Ibu Hilda, Ibu Haryani, Ibu Sujadi, Ibu Payem, Ibu Hartati, Ibu Anastasia, Bapak Paul Margono, Oma Siboro. Terima kasih karena Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka, dan kami memohon agar kuasa-Mu yang perkasa melawat dan memulihkan mereka. Terima kasih juga buat saudara-saudara kami yang sudah pulih dari sakitnya. Tuhan terus menyempurnakan kesehatan mereka. Bapa di surga, pimpin kami memasuki hari baru di pekan yang baru, supaya apa yang kami buat berhasil dan boleh memuliakan-Mu. Inilah rangkaian syafaat kami, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kepada kita diberi kesempatan untuk mengungkapkan syukur atas kasih Allah dalam persembahan. Dengan mengingat firman Tuhan pada 2 Korintus 9 ayat 7-8 demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Persembahan syukur dapat dimasukkan dalam amplop dan dibawa ke gereja setelah kita dapat beribadah di gedung gereja. Atau bisa juga mentransfernya ke nomor rekening BCA dengan nomor akun 0955003999 atas nama GKI Bogor Baru. Mari jemaat Tuhan, kita bawa persembahan ini dengan menyanyikan NKB 181A. Tuhan ambil hidupku.
kuduskan bagimu. Pun waktuku pakailah memujimu selamanya. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Limpah ruah kasihku ku serahkan padamu. Diriku seutuhnya milikmu selamanya. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Jemaat diundang berdiri, mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Ya Tuhan, saat ini dengan sukacita kami menyerahkan persembahan sebagai wujud syukur kami kepadamu. Ajarlah kami tidak hanya mempersembahkan harta milik yang Kau beri, namun juga seluruh hidup dan karya kami untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudara-saudara, kita sudah akan mengakhiri ibadah ini. Ketika kita memasuki ibadah kita yang sejati, ingatlah terus bahwa kita adalah orang-orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, yang dibenarkan, dikuduskan, dan dimuliakan oleh Allah Bapa. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Mengapa orang Kristen harapanmu lemah? Tuhanmu berkuasa di atas dunia. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Sampaikanlah firman-Nya di mana-mana pun, serta perbuatannya teruskan bertekun. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Saudara-saudara, terimalah berkat yang berasal dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.